Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Yahya Arfandi. Apa kabar Yahya? Puji Tuhan, saya kabar baik. Senang sekali bisa berjumpa Pak Bice. Ya, saya dari Los Angeles. Saat ini jam 5.30, jam 6.30 pagi. Rupanya atas doa dari Pak Yahya, Tuhan membangunkan saya untuk bikin Zoom pagi ini. Langsung saya telepon, kita siap dalam 10 menit. Saya belum mandi, langsung bangun dari tempat tidur. Jam berapa sekarang di Tengger? Saat ini pukul setengah 10 malam ya. Jam 10 malam ya. Lagi Ya, hujan keras di sana sekarang ya. di sini sedang hujan. Di Ya, Pak Buje pukul berapa sekarang? jam jam 6.30 pagi di Jam LA. 6.30. Oke. Ya. Ya. Jadi ini belakang ini namanya Yayasan Baitani Tengger ya, gitu Ya, ya. betul sekali. Oh, jadi Pak Yahya ini memang Yahya sebenarnya tinggalnya memang di Tengger juga. Kebetulan saya dan keluarga tinggal di Kota Malang. Oke. Itu sekitar 2 jam untuk sampai di Tengger. Tapi memang pelayanan kami di eh, kawasan Pegunungan Tengger. Jadi Oh, secara rutin saya mengunjungi tempat-tempat ini, ada panti asuhan, ada sekolah-sekolah, begitu untuk saat ini. Nanti saya akan ceritakan sejak awal yayasan ini berdiri, Pak Buse. iya betul. Saya dikontak sama Ibu Sin yang dari New York nih. Dia saya rasa bahwa yayasan ini dibangun juga oleh papanya ya, something like Betul that. sekali, Bisa betul diceritakan sekali. gimana ceritanya ini yayasan ini Ya, sendiri? Yayasan Baitani Tengger Hmm, itu dahulu namanya adalah Yayasan Baitani, begitu hmm, saja. Tapi kemudian ada aturan pemerintah Indonesia tidak mengizinkan yayasan hanya dua kata, Yayasan Baitani, maka pernah berubah menjadi eh, badan dari yayasan, berubah menjadi badan, disebut Badan Pelayanan Kristen Baitani, BPKB. Tapi seiring perubahan waktu, berubah menjadi Yayasan Baitani Tengger. Gitu. Nah, Yayasan Baitani Tengger disingkat YBT adalah sebuah lembaga nirlaba yang bermula dari kesaksian seorang pengusaha sekaligus pemilik pabrik kulit PT Kasin yang ada di Balang bernama Tan Ikwan Tan atau Ikwan, akrab ya Margatan ya, Tan Ikwan. Tan Ikwan Margatan yang akrab dikenal dengan nama Ikhwan Zakaria. Hmm, Nah, ini adalah papanya Ibu Sim, ya, Ibu Iring, Pak Paul, Ibu Monica, Dokter Yahya, dan sebagainya. Lalu beliau mengaku menerima penglihatan atau visi ketika beliau beristirahat di kamar tidur di kediamannya yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 33 di Malang. Dia mengaku dalam kegelapan kawasan Tengger, lambat laun mulai terlihat kerlap-kerlip cahaya yang semakin lama semakin menerangi kawasan Pegunungan Tengger. Nah, hmm. berawal dari visi itu, maka pada tahun 1956 eh, Pak Ikhwan Zakaria atau Om Tan Ikhwan ini mulai menginjakkan kaki di daerah Nongko Jajar dan semakin luas hingga hampir seluruh kawasan Tengger beliau kunjungi. Itu awal-awal Pak Bujel. Hmm. Terus Begitu. Ya, uh, setelah itu tahun 56 ya, 1956. Nah, tahun 1960 Pak Ikhwan membeli bekas rumah Belanda dan ya, membangun rumah retreat Kristen yang diberi nama Wisma Baitani, itu di Nongko Jajar. oh Nah, di selanjutnya, Jajar Wisma Baitan itu dibeli oleh itu Pak Sakaria ini ya. ya dulu adalah rumah bekas keluarga Belanda, kemudian dirubah menjadi tempat retreat yang diberi nama Wisma Baitani. Sampai Itu sekarang masih ada, masih masih ada. ada sampai sekarang. Oke, terus Begitu. Dan uh, itu seperti pintu gerbang untuk mulai masuk Pegunungan Tengger, yaitu oke, daerah Nongko Jajar. ya, Nah, selanjutnya
pada tahun 61 melalui bantuan lembaga pendidikan teologi yaitu I3. I3 itu singkatan dari Institut Injil Indonesia, itu ada di Kota Batu. Ya, Pak Octavianus, aku tahu. Ya. Betul, Pak Octavianus. Betul sekali, Pak Bunce. Bersama dengan World Vision International, WVI, Malang, Pak Ikhwan mulai mendirikan sekolah Kristen Baitani di Nongko Jajar. Ya, sebagai pintu gerbang. Nah, kini sekolah-sekolah Baitani itu sudah berkembang dan telah meluluskan ribuan alumni yang tersebar di hampir seluruh tanah air ya, di Indonesia dengan profesi yang beraneka ragam. Nah, berlandaskan belas kasih untuk memberitakan kabar baik, sekolah ini telah terbukti menjadi berkat bagi masyarakat di kawasan Tengger dan Indonesia. Pada tahun 1962, Pak Buce, Pak Ikhwan Zakaria ini bersama dengan pendeta Sudopo itu mendirikan sebuah panti asuhan, Pak Buce. Oh gitu. Panti asuhan Kristen yang diberi nama Panti Asuhan Kristen Baitani atau disingkat PAK Baitani. Itu tahun 1962 ya. Di Nongko Jajar. Ini semua masih di Nongko Jajar. Dan waktu itu dipimpin oleh seorang bernama Raden Susetio. Nah, Panti Asuhan Baitani ini menjadi sarana pembinaan yang holistik karena anak-anak yang diasuh di panti asuhan ini diperlengkapi dengan berbagai macam keterampilan ya, dan pengetahuan yang bersifat skill. Tapi juga diajar aspek rohani, intelektual, fisik, sosial, dan emosi. Nah, selama hampir 55 tahun, panti asuhan ini sekarang berubah, bukan lagi panti asuhan, tetapi diubah oleh pemerintah Indonesia menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, disingkat LKSA Kristen Tengger. Begitu, Pak Buce. Nah, seiring waktu, kemudian berbagai upaya ya dari unit-unit ini dikembangkan, dan waktu itu sekolah kami sudah mulai bertambah jenjangnya. Ya, kami mulai bergerak ke Tengger dengan membuka SMP dan SMA Kristen Baitani, tapi di Pegunungan Tengger. Itu sekitar 30 menit dari Nongko Jajar tadi. Itu arahnya naik begitu, Pak Buce. Seperti itu kira-kira, Pak Buce. Dan saat ini kami memiliki beberapa unit pelayanan ya. Untuk sekolah itu ada KB kelompok bermain seperti playgroup, dan TK kindergarten Kristen Baitani, kemudian ada SD Kristen Baitani, ada SMP, SMA Kristen Baitani baik di Nongko Jajar maupun di Tosari di Pegunungan Tengger, plus panti asuhan yang sudah berubah menjadi LKSA Kristen Tengger. Kalau diizinkan, saya boleh share screen barangkali, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, saya belum bisa share screen ya, mungkin bisa di. Oh, gitu ya, sebentar ya. Belum bisa share screen ya. Oke. All participant. Oke. Kalau sekarang masih belum. Sekarang masih belum ya. Saya coba lagi, belum bisa. Oke. Kalau ini masih belum juga. Oke, baik. Sekarang udah bisa. Sudah bisa. Ya, semoga bisa dilihat. Ya. Nah, jadi ini adalah sekolah-sekolah kita dan anak-anak panti asuhan atau LKSA Kristen Tengger. Jadi yang paling atas itu adalah kelompok bermain, playgroup, KBTK, yang diberi nama KBTK Kristen Baitani Tutur. Kemudian jika kursor saya bisa bergerak, yang sebelah sini ini adalah anak-anak SD, ya, anak-anak SD kita. Iya. Kemudian yang sebelah sini ini adalah anak-anak SMP. Kemudian ini adalah workshop guru. Kami sering melakukan semacam enrichment untuk guru-guru kita dengan pelatihan-pelatihan keterampilan mengajar, enrichment bagaimana mengembangkan pengajaran.
Lalu yang menggunakan seragam abu-abu ini adalah anak-anak SMA kita. Dan yang paling bawah ini adalah panti asuhan atau Ya. LKSA Kristen Tengger, Pak Budi. Oke. Ini mungkin Oke. bisa dilihat di sini. Ya, Seperti terus itu. nah, sekarang panti asuhannya ini ada berapa? Satu panti asuhan ya. Kita hanya punya satu panti asuhan Itu saja. berumur berapa anak-anaknya? Ya, anak-anak kami yang saat ini kami bina di panti asuhan itu mulai dari sebenarnya desain awalnya adalah untuk anak-anak SMP dan SMA. Tetapi ketika kemudian kita membuka SD ya dan TK, akhirnya ada beberapa keluarga dari luar kota bahkan dari luar Jawa Timur, yang terakhir itu dari Pulau Kalimantan, itu ada sekitar 3 sampai 5 orang, itu kakak beradik, dan itu memang masih kecil-kecil Pak Budi. Sehingga sekarang anak-anak kami di panti asuhan ada sekitar 30 sampai 35 anak dari usia 7, 8 tahun sampai dengan usia 15, 16 tahun. Begitu Pak Oke, Budi. oke, luar biasa. Nah, ini kenapa bisa anak-anak ini dari mana? Ini maksudnya kenapa? Orang tuanya Betul, kekerasan atau betul. apa, gimana? Ya, Ya, anak-anak yang kami bina di panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak Kristen Tengger ini, mereka tidak semuanya orphans, ya, tidak semuanya yatim piatu. ya, Di antara mereka juga ada yang masih memiliki orang tua, tetapi karena mereka ingin mendapatkan pendidikan yang holistik, jadi mereka tinggal di asrama, kemudian dekat dengan lingkungan sekolah, kemudian orang tua juga punya kemampuan finance untuk membiayai, karena saat ini Pak Buce, satu orang anak itu biayanya 600.000 rupiah kalau yang mampu membayar. Tetapi ada orang tua yang tidak mampu, mereka hanya mampu membayar 500.000, membayar 400.000, bahkan ada yang membayar hanya 200.000, bahkan beberapa yang memang dari desa, ada yang tidak bisa membayar sama sekali. Jadi akhirnya yang mampu membayar ditambah dengan donasi yang insidentil itu bisa dipakai untuk kehidupan mereka. Jadi anak-anak kami bervariasi. Ada yang masih punya orang tua, ada yang orang tuanya tinggal papa atau mama, tapi ada yang memang tidak punya orang tua sama sekali. Jadi saya mereka tidak menjadi. ngerti. Kenapa bisa yang masih punya orang tua kok ditaruh di panti yayasan? Kenapa ya? Ya, karena mereka ingin anak-anak itu belajar kemandirian, mengatur hidup dengan tertata, karena kan kami asrama, jadi kami punya jadwal kegiatan yang rutin dan disiplin, dari bangun pagi, doa pagi, ya, membersihkan lingkungan asrama, kemudian sekolah sampai sekitar pukul 12 siang, kembali tidur siang, nanti sore ada pembinaan, ada olahraga, ada kegiatan menjahit, ada kegiatan memasak, macam-macam, sehingga mereka dilatih berbagai keterampilan. Nanti sore hari setelah mandi, mereka akan ada ibadah singkat, kemudian belajar bersama sampai sekitar pukul 9 malam tidur, demikian besok kembali bangun. Nah, jadwal yang kita atur ini rupanya bagi beberapa orang keluarga itu menolong anak-anak mereka untuk belajar disiplin. Karena di rumah mereka mungkin mereka tidak bisa belajar disiplin. Tapi mereka juga ada yang menitipkan di panti asuhan kami karena kesulitan ekonomi, Pak Buce. Jadi anak-anak mereka tidak bisa sekolah, sehingga mereka titipkan di tempat kami, dan kami mencarikan sponsor untuk anak-anak itu. Meskipun orang tuanya ada, papa, mama, bapak, ibu ada, tapi mereka secara ekonomi sangat sulit, sehingga anak-anak mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa menikmati pendidikan, dan akhirnya ketika mengenal panti asuhan atau LKSA Kristen Tengger ini, anak-anak mereka dititipkan untuk dibina di tempat kami sampai lulus jenjang SMA. Biasanya ada yang kembali ke orang tua, kalau mereka ada yang punya sponsor, mereka bisa kuliah, atau mungkin mereka sudah mulai bisa bekerja. Seperti itu, Pak Buce. Nah, saya lihat di sini nih sebenarnya ada 3 daerah ya. Ada Tutur, ada Mojorejo, ada Tosari ya. Ya, Yang Tutur ini mulai dari TK sampai SMA. Mojorejo betul. cuma SMP dan SMA.
Tosari Ya, SMP sampai SMA juga. Nah, betul. ini sekolah-sekolah ini apa tidak dibantu oleh pemerintah? Betul sekali. Jadi memang secara geografis pelayanan Yayasan Bayi Tani Tengger terbagi di 3 lokasi. Nongko Jajar itu sama dengan Tutur, ya. Kemudian itu masih campur antara orang Tengger dengan orang Jawa. Ada juga suku Madura. Itu di Tutur, Pak Buce. Tapi kalau sudah di Mororejo dan Tosari itu hampir murni itu suku Tengger. Hmm. Begitu ya. Ada beberapa pendatang, tapi mayoritas adalah suku Tengger karena Mororejo dan Tosari itu adalah lereng dari Gunung Bromo. Ya. Hmm. Nah, Pak Buce bertanya apakah tidak ada bantuan pemerintah? Ada. Bantuan pemerintah disebut dengan istilah bantuan operasional sekolah atau BOS. Ya. Nah, dana BOS itu memang tergantung jumlah siswa yang ada di sekolah masing-masing. Semakin banyak jumlah siswa, semakin besar bantuan BOS yang diterima oleh sekolah Bayi Tani. Semakin sedikit jumlah siswa, semakin sedikit yang diterima. Nah, kebetulan untuk lingkungan sekolah di Tutur itu lebih sedikit, Pak Buce. Kenapa lebih sedikit? Karena dulu ketika dirintis pada tahun 60-an begitu, itu belum ada sekolah, Pak Buce, di Tutur, di Nongko Jajar. Satu-satunya sekolah adalah yang duluan dirintis adalah SMP Kristen Bayi Tani Tutur. Itu sekolah pertama, SMP. Setelah itu dibuka panti asuhan, kemudian berkembang menjadi SMA Kristen Bayi Tani Tutur. KBTK SD itu belakangan, ya, tahun-tahun 2016 lalu baru dirintis, Pak Buce. Oh Begitu gitu. itu ditutur. Dan perlu saya sampaikan kepada Pak Buce, saat itu ditutur itu sudah mulai banyak sekolah, Pak Buce. Jadi Oh. persaingan sekolah makin besar. Ada yang sekolah ke tempat kami, ada ke sekolah swasta yang lain, karena kan ini sekolah Kristen, ya. Jadi beberapa orang, terutama dari sahabat Muslim, mereka mulai ada sentimen yang berbau agama dan tidak lagi menyekolahkan anak mereka di sekolah kami di Tutur, begitu, karena ada isu-isu agama. Masih ada beberapa, tapi sudah makin sedikit, Pak Buce. Itu sebabnya maka jumlah anak-anak yang kami bina di Tutur, baik itu KB, TK, SD, SMP, SMA, itu lebih sedikit. Jadi total hari ini yang sekolah di Tutur dari KBTK sampai SMA itu tidak lebih dari 200 anak, tidak lebih dari itu. Padahal jenjangnya cukup panjang, cukup lengkap. Sedangkan untuk SMP, SMA Kristen Bayi Tani Mororejo, SMP, SMA Kristen Bayi Tani Tosari itu lebih besar, ya, lebih besar sampai 300-an. Oh. Pak Buce perlu tahu bahwa sebenarnya yang dibuka dulu itu di Tosari, Pak Buce, baik Oke. SMP dan SMA. Lalu di Mororejo ini seperti kelas jauh, karena mereka tidak bisa datang ke Tosari, maka dibuka lagi sekolah di Mororejo, tapi di bawah naungan SMP SMA Kristen Bayi Tani Tosari. Jadi di hadapan dinas pendidikan hanya satu, SMP SMA Bayi Tani Tosari. Tapi di hadapan Yayasan Bayi Tani ada 2 sekolah, yang satu di Tosari, yang satu di Mororejo. Begitu, Pak Bija. Oh gitu ya. Jadi ini ada 2 lokasi yang berbeda ya, Benar, Mororejo dan Tosari gitu ya. betul sekali. Betul, oke. Nah, Dan dari Tosari sudah lebih dekat dengan Gunung Bromo tadi. jadi jadi sebenarnya ada dana bantuan dari pemerintah juga dan ada dari I3. Bagaimana dengan I3 dari Oktober? Dengan I3 sudah cukup lama terhenti, karena dengan I3 itu hanya terjadi kerjasama pada tahun-tahun perintisan, ya, pada tahun-tahun 60-an sampai 61. Setelah itu sudah tidak ada lagi kerjasama dengan World Vision International, juga tidak ada. Kerjasama dengan I3 juga sudah selesai. Jadi murni setelah memasuki tahun 60-an sekian ke atas sampai saat ini, itu donatur yang terlibat melayani itu berganti-ganti, Pak Bija. Nah, saya dengar juga ada donatur dari Pak Hantan ya, dari LA. Waktu itu, Betul, ya, betul sekali. ya. Betul sekali. Jadi bantuan dari Pak Hantan itu
kalau saya tidak salah mengingat itu terjadi sejak sekitar tahun mungkin 2010, 2011, 2011, dan itu berhenti sekitar tahun 2016 kurang lebih, itu terakhir itu sudah terhenti, Pak Butse. Kemudian kami mencoba untuk mengontak, tapi memang masih belum berhasil. Ya, Seperti itu, Pak. karena ekonomi lagi susah nih kaliannya. Ya, apalagi kemarin pandemi, akhirnya situasinya lebih tidak menentu lagi. Ya, beliau salah satu teman saya juga, Pak Han. Oke. Di LA. Salam kami untuk beliau sekeluarga, Pak Butse. Dia adalah pengusaha Kristen yang namanya dia punya perusahaan itu onderdil pesawat ya. Ya, Oke. cukup besar di LA. Tapi mungkin saat ini lagi agak susah karena kondisi ekonomi. Nah, kegiatan ini dari statistik guru dan karyawan juga. Nah, saya lucu juga ya di sini walaupun sekolah Kristen, tapi ada gurunya yang berjilbab juga ya. Betul sekali. Ini bukan berarti kami istilahnya mencoba untuk mencampur adukan, tidak, tapi karena memang aturan pemerintah kita, karena anak-anak yang sekolah di tempat kita itu sebagian juga Muslim, sebagian Hindu, sehingga untuk pelajaran keagamaan kami siapkan guru sesuai dengan iman mereka, tetapi setiap pagi iman apa saja selalu dibuka dengan doa dan pujian secara Kristiani. Begitu, Pak. Oh, jadi itu yang agak membedakan ya dengan Iya, sekolah. betul. Ya. Jadi karena saya dulu SD, SMP, SMA di sekolah negeri 1 Biak di Papua. Ya, jadi saya tahu kami tiap pagi sebelum sekolah akan nyanyi baca UUD 45 pembukaan Pancasila setiap hari. Itu ada upacara bendera, itu juga dilakukan situ. Ini di mute itunya apa? Sorry. Ya. Ya. Oh, jadi di situ juga jadi yang membedakan pagi ada pujian dan ada doa bersama secara Kristen. Betul, secara Kristen setiap hari, setiap pagi ada morning devotion, itu selalu dimulai dengan pujian Kristiani, kemudian ada doa secara Kristiani, bukan kadang-kadang, sebelum mulai pelajaran juga ada menyampaikan firman Tuhan singkat, begitu Pak Butse, baru mulai pelajaran. Oh gitu. Ya. Nah, yang suku Tengger ini kan terkenal karena di situ dulu adalah beragama Buddha ya. Beragama Hindu. Hindu ya. Ya. Masih ada dia punya kepercayaan Hindu di situ. Ada upacara-upacara memberikan persembahan di Gunung Bromo, masih ada saat ini. Sampai hari ini orang Tengger, suku Tengger yang adalah orang Hindu masih melakukan adat keagamaan mereka dengan baik. Tetapi memang tidak bisa dihindari kehadiran orang-orang Kristen gitu ya. Itu cukup mewarnai situasi sosial di sana. Karena sebagai informasi Pak Butse bahwa pada tanggal 25 November hari Sabtu yang lalu, kami baru saja yang di Tosari, yaitu sekolah yang ada di Tosari ya, itu baru saja merayakan reuni besar yang dihadiri hampir 300 alumni sekolah Baitani saja yang ada di Tosari, Pak Butse. Itu dari alumni tahun 68 sampai 2003. Jadi mereka merayakan reunion 55 tahun seperti itu. Jadi cukup menarik ya. Mereka datang dari Bali, datang dari Jakarta, datang dari Bekasi, Tangerang, ya, dari Surabaya, dari Kediri, Blitar, Malang. Mereka kumpul semua di Tosari, Pak Butse. Seperti itu. Nanti saya akan kirimkan foto-fotonya kepada Bapak melalui WhatsApp barangkali ya, supaya melengkapi informasi ini. Jadi memang sekolah kami di khususnya di lingkungan Tengger itu masih menghargai adat Tengger, ya. Lalu menemukan meeting point untuk memberitakan kabar baik kepada mereka.
Seperti itu, Pak. Nah, ini foto-foto dari yang paling bawah itu adalah foto dari alumni dari itu ya, waktu Tosari itu, alumni yang. Yang paling bawah ini adalah anak-anak panti asuhan kami yang di Nongko Jajar ditutup. Oh, ini adalah anak-anak panti asuhan di Iya, Nongkoja. bersama dengan staff. Ya. Ya, saya dengar kemarin ada angin keras sampai atapnya hilang, itu bagaimana ceritanya tuh? Ya, itu terjadi di sekolah kita yang ada di Morerejo dan Tosari, Pak Buje. Oke. Karena memang itu daerah pegunungan dan sekolah-sekolah kita ada di lereng-lereng gunung, sehingga ketika ada angin besar, ya, ada kemarin baru saja ada peristiwa kebakaran hebat di daerah Bromo, Pak Buje. Ada apa ya? Ada calon pengantin yang melakukan foto prewedding. Nah, mereka membawa flare. Dan salah satu flare-nya itu terlempar atau mungkin apa namanya meledak dan jatuh di rumput-rumput, Pak Bujo, sehingga membakar hampir 980 sekian hektar area Bromo itu sampai Iya, hampir dekat saya ada dengar tuh rumah cerita itu. warga. Jadi itu di daerah sini ya, di daerah sini ya. Itu di daerah di daerah Tosari dan Morerejo. Kalau untuk daerah Tutur masih aman karena itu sudah sangat di bawah. Tapi daerah Tosari, Morerejo lumayan terdampak, Pak Buje. Oh, wow. Saya mungkin nanti akan ke Surabaya mungkin bulan Februari. Kalau Wah, senang sekali. memungkinkan, mungkin saya akan bisa pergi ke sana lihat ya. Nanti di Ya, nanti Pak Buje bisa berkoordinasi dengan kami, bisa berkontak dengan saya, sehingga kami bisa arrange perjalanan bukan hanya berkunjung kepada pelayanan kami di Tengger, tapi juga mungkin bisa melihat keindahan Bromo juga. Ya. Begitu ya. Terima kasih untuk ini. Jadi rupanya ini yang sekolah visi yang dimulai oleh Pak Sakaria yang adalah ayahanda daripada Ibu Sin, Ibu Irene, dan Ibu Monica, dan Pak Paul. Ini ternyata telah menjadi berkat bagi daerah situ. Betul-betul menjadi berkat ya. Benar sekali. Di situ. Benar Nah, Pak sekali. Yahya ini udah berapa lama menjadi itu koordinasi Pengurus dari yayasan. Ya. Ya, saya dipercayakan untuk terlibat dalam pelayanan ini itu sejak 2016. Waktu itu saya masih menjadi sekretaris yayasan, Pak Buje, karena ketua yayasannya adalah Bapak Omri Refli Pandelaki. Itu periodenya 2016 sampai 2021. Nah, pada tahun 2021, Pak Omri diangkat bersama-sama menjadi pembina yayasan. Lalu saya diangkat menjadi ketua yayasan menggantikan Pak Omri, dan saya akan menjadi ketua yayasan dari tahun 2021 sampai 2026 nanti, Pak Buje. Oke, 2021 sampai 2026. Jadi Ya, ketua yayasan, anggota yayasannya berapa orang, Pak? ya, saya sejak tahun 2021 diizinkan oleh pembina yayasan untuk mendirikan semacam tim manajemen yayasan. Di Ya. situ ada teman-teman yang khusus menangani sekolah, karena sekolah kami di 3 lokasi, dan ada tim yang khusus melayani mensupervisi panti asuhan kami. Jadi itu namanya tim manajemen yayasan, disingkat TMY. Itu ada 6 orang. Ya, ada koordinator TMY, ada bagian kurikulum, bagian Dapodik itu data pendidikan, kemudian ada bagian HRD, ada bagian hubungan masyarakat dan promosi, kemudian ada sarana prasarana, itu yang di TMY. Tapi di pengurus yayasan kami ada 5 orang. Saya sebagai ketua yayasan, wakil saya bernama Pendeta Pritono Waluyo, kemudian sekretaris 1 yayasan ada Ibu Ivon, sekretaris 2 ada Ibu Kusminarti, bendahara 1, menantunya Pak Paul, yaitu Pak Nick Xiang yang ada di Jakarta, bendahara 2 ada Ibu Luke. Mohon maaf, tadi ada 6 orang ya. Jadi pengurus yayasan 6 orang, tim manajemen yayasan ada 6 orang. Oh, Itu jadi berarti keluarga dari Pak Sakaria ini diwakili oleh menantunya Pak Paul di sana. betul Kalau Ibu sekali. Sin tidak ada di dalam yayasan ya? Nah, sebenarnya begini, New York. di atas saya, di atas pengurus yayasan ada pengawas yayasan. Ya, di sana ada 3 orang. Kemudian di atas pengawas itu pembina yayasan. Nah, pembina di sana ada Pendeta Andreas Sustono, ada Pak Paul, ada Bu Monica, ada Pak Susanto,
ada putrinya Pak Paul, Michelle di sana, ya, ada Pak Omri, mantan ketua yayasan yang saya ganti. Itu pembina semuanya, Pak Oh, Bus. itu pembina ya. Iya, betul. Kebetulan Pak Susanto Herlambang dan Ibu Ika adalah supplier koral saya selama 20 Ah, tahun di Los Angeles. luar Jadi kita ada biasa, luar connecting. biasa. Dia ada mention berapa kali, cuma saya tidak ngeh gitu loh. Jadi Oke, tiba-tiba kemarin aja Bu Sin ada telepon, Bu C gimana ya kalau aku mau presentasi ke pendeta di LA. Saya pikir presentasi pendeta LA susah banget, mau ke LA, siapa yang mau dengerin, gimana caranya? Mending saya Zoom, saya taruh di YouTube saya. Jadi oke, dengan YouTube ini akan bisa membantu sehingga orang bisa mengerti tentang yayasan daripada Bethany ini. Terima kasih baik. bahwa keluarga ini telah menjadi berkat bagi penduduk Tengger dan juga menjadi berkat bagi saya sehingga saya ada sampai saat ini juga. Puji Terima Tuhan. kasih Pak waktunya Pak Yahya. Terima kasih juga Ya, Pak Buce. Senang sekali bisa berkomunikasi. ya, Kenal Pak Buce. Tuhan memberkati. Bye-bye. Tuhan memberkati Pak. Shalom Pak.